Darban, saya sudah dengarkan saudaramu. Saya tidak bisa mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dinyatakan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak punya rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya tercatat teman bangku di sebelah terlalu kosong. Aku terus depresi, lalu sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada mama papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, menganggap aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara cepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Saya sudah kita berkumpul berdoa meminta satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior desain. Sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat dan pos. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi fokus ke sistem lock. Setelah ketemu sistem lock, dikirim ke Hong Kong untuk membuat cetakan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku foto, aku sedang bawa pulang ke rumah. Harus tutup, tidak dapat foto. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri melihat rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan teman. Jadi dengan teman, Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan saudaraku. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau pagi ini Duta Pembaharuan kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam serangkaian kegiatan kami setiap bulan untuk memperkenalkan pelayanan pemulihan. Dan pagi ini topik bahasan kita adalah tentang ketika Tuhan tampak diam.
Ya, itu sebuah pergumulan batin yang sering dialami oleh banyak orang percaya, terutama di saat-saat yang menurut kita adalah kondisi yang mendesak untuk ditolong, doa sudah kita panjatkan, namun sepertinya tidak ada tanda-tanda kegerakan datangnya pertolongan. Nah, apakah benar Tuhan itu bersikap diam? Ya. Nah, secara istimewa pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Stefanus Junianto dan Ibu Ratna Budiastuti yang akan menolong kita untuk melihat Tuhan dalam sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, kepada Bapak Stefanus dan Ibu Ratna, kami senang sekali Bapak dan Ibu dapat memenuhi undangan kami untuk hadir dalam talk show pagi ini. Dan saya mewakili Duta Pembaruan mengucapkan selamat datang dan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu. Nah, agar pemirsa bisa merasa dekat, maka saya mempersilahkan Bapak Stefanus Junianto dan Ibu Ratna Budiastuti untuk memperkenalkan diri. Ya, waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kami diberikan kesempatan oleh Duta Pembaruan ya untuk bisa berbagi melalui pembicaraan atau pertemuan pada siang hari ini. Saya juga sangat diberkati oleh Duta Pembaruan beberapa tahun yang lalu ketika mengikuti beberapa kali retret ya. Pernah di Puncak, kemudian juga di Tawangmangu ya, di banyak tempat. Dan saya sangat senang di dalam pertemuan ini bertemu dengan Pak Ginting yang dulu juga sebagai fasilitator, pengajar, dan banyak rekan-rekan juga di sini. Baik rekan-rekan dari sekolah doa maupun dari tempat lain ya. Nama saya Stefanus Junianto, mungkin tadi sudah disebutkan ya. Saya sendiri saat ini masih sebagai akuntan ya, dan pelayanan bergereja di berjemaat di GKI Layur di Rawamangun ya. Dan pelayanan waktu itu Bu Is tanya pelayanannya di bidang apa, khususnya dalam pemuritan Kambium maupun juga di sekolah doa ya. Mungkin sementara itu dari saya. Selanjutnya mungkin Bu Ratna bisa melanjutkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dikatakan Pak Stefanus, saya pun alumni dari School of Healing. Jadi saya juga bersyukur saya sudah mengalami pemulihan demi pemulihan. Nama saya Ratna Budiastuti. Pekerjaan saya ibu rumah tangga yang dikaruniain 3 orang anak, yaitu Grace Suryani, Elizabeth Listiani, lalu Yahya yang tadi videonya kita lihat bersama, dan semua sudah menikah. Saya punya 6 orang cucu. Itu saja perkenalannya, mungkin nanti ditanya jawab dan di kesempatan lain kita bisa berkenalan lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Is. Iya, wah luar biasa ya. Terima kasih atas perkenalan ini, Bapak Ibu Saudara. Beliau berdua adalah penulis 3 buku, yaitu yang pertama adalah Tuhan Tidak Tuli, kemudian Berbahagialah Karena Kanker, dan kemudian Pak Stefanus juga menulis Berbahagiakah Kita Karena COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketiga buku ini sudah diterbitkan juga secara e-book dan akan diberikan free kepada Bapak Ibu Saudara yang betul-betul berminat. Jadi silahkan apabila Bapak Ibu Saudara berminat untuk membaca buku ini secara e-book, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor 0813 2906 8
27 ya. Sekali lagi 0813 2906 817. Sepertinya nomornya kurang satu ya. Saya ralat Bapak Ibu 0813 2906 1827. Nanti saya betulkan lagi, Bapak Ibu Saudara bisa ketik di situ. Ya, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, ketiga buku itu akan mengungkapkan perjalanan keluarga Bapak Stefanus dan Ibu Ratna dalam meresponi masalah yang mereka hadapi dan juga penyakit yang mereka hadapi. Pasti Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan berkat di situ. Nah, Pak Step dan Bu Ratna, kebanyakan dari sikap orang percaya pada saat mereka mendapatkan masalah atau satu sakit yang berat, pastilah ya sebagai orang percaya mereka ingat Tuhan. Dan mereka juga mengharapkan pertolongan Tuhan. Apalagi kalau kasus-kasus yang nampaknya di luar kekuatan manusia untuk menghadapi. Jadi biasanya orang percaya akan cari Tuhan dan betul-betul mengharapkan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau saya membaca buku Bapak Ibu, kadang-kadang kita terheran-heran ya, karena Tuhan mengizinkan Bapak Ibu yang pelayanan, yang kehidupan rohaninya itu sangat dewasa lah ya, sangat baik, mengizinkan Bapak Ibu dianugerahi Tuhan seorang putra yang tunarungu. Padahal itu satu-satunya anak laki-laki ya. Ibu juga terkena kanker. Kemudian Bapak juga mengalami COVID-19 kemarin. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu bila orang percaya mengalami masalah atau penyakit yang nampaknya itu membebani kehidupan kita? Dan nampaknya masalah atau penyakit itu di luar kekuatan kita untuk menghadapi. Saya ingin bertanya, gimana pendapat Bapak dan Ibu? Silahkan, mungkin Bu Ratna bisa memulainya ya. Memang ya Bapak Ibu, walaupun kita orang percaya, tapi pada saat menghadapi pergumulan yang berat seperti saya menerima hasil tes pendengaran Yahya, dan di situ disimpulkan bahwa Yahya tuli berat, itu pun iman saya juga tergoncangkan ya. Jadi saya pun juga merasa seperti orang disambar petir di waktu siang hari gitu. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, seperti ada petir yang kencang sekali. Saya syok, saya sedih, berbagai perasaan timbul, saya menangis berhari-hari di hadapan Tuhan. Nah, biasanya muncul juga satu pertanyaan dalam hati saya. Ini dosa siapa ya? Dosa saya atau dosa suami? Sehingga Tuhan memberikan anak yang tunarungu. Tengah-tengah pertanyaan dan pergumulan yang berat itu, namun Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan menjawab doa saya melalui firman-Nya. Tiba-tiba saya diingatkan dari Yohanes 9 ayat 2 dan 3 seperti tadi yang diungkapkan oleh Yahya. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu bertanya, "Guru, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Demikian juga, "Tuhan, ini dosa saya apa dosa Yahya atau dosa suami? Kok Yahya dilahirkan tunarungu?" Tapi seperti jawaban Tuhan Yesus, bukan dia atau bukan orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Disitulah saya berarti mendapat satu kekuatan, satu penghiburan yang dari Tuhan. Dan saya percaya, kami berdua percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik dalam merawat dan mendidik Yahya yang tunarungu. Walaupun saat itu kami belum tahu bagaimana Tuhan akan memimpin. Rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang Tuhan akan
nyatakan. Ya, Maka Pak Stefan mungkin yang melanjutkan. ya. Jadi terus terang pada mulanya waktu sadar bahwa Yahya itu tulis sangat berat, itu juga seakan-akan dunia itu menjadi gelap. Ya, bayangkan Yahya itu anak laki-laki kami satu-satunya. Ya, dia dilahirkan tunarungu, lalu masa depannya itu seperti apa, gitu ya? Karena itu sebagai manusia kami juga langsung berusaha, gitu ya. Dengar, oh di sana ada dokter anak yang jago, ya kami pergi ke sana konsultasi. Di sana diukur, wah ini kelihatannya nggak cuma masalah telinga ini ukuran kepalanya juga terlalu kecil. Waduh, harus begini lagi dan sebagainya. Ya, sampai kami dengar ada ibu di Bogor itu bisa mijit bayi supaya syaraf-syaraf pendengarannya itu dirangsang sehingga nanti bisa dengar. Seminggu sekali kami boyongan sekeluarga, sore kami pergi ke sana, ya tunggu sampai malam, habis dipijit kemudian pulang lagi dan seterusnya. Ya, kami secara manusia sudah berdoa, tetapi juga merasa ada yang harus dilakukan seperti itu. Ya, kami mencoba, kami terus berputar-putar sampai akhirnya kami sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Dan begitu kami berhenti ya dari semua usaha sendiri dan kami mencari pertolongan manusia, cari dokter, cari orang pintar segala macam. Akhirnya ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan mulai memimpin dan terus memimpin kehidupan kami. Ya. Jadi ini merupakan satu titik ya. Tadinya usaha sendiri apapun ya berusaha dilakukan sampai sadar kami berdoa, kami menyerahkan kepada Tuhan dan Tuhan kemudian memimpin. Ya, wah, itu sungguh suatu sikap yang luar biasa ya Bapak Ibu. Memang sebagai manusia kita tuh diberi akal budi oleh Tuhan dan pada dasarnya secara naluri setiap manusia itu selalu ingin mencari solusi ya. Tetapi luar biasanya adalah ada satu bentuk kesadaran dalam diri Bapak Ibu ya. Ketika daya manusiawi itu tidak mampu lagi ya. Banyak sekali sikap kebanyakan orang, terutama orang percaya itu selalu kemudian berlanjut kepada satu emosi yang negatif. Misalnya selalu bertanya, kenapa sih Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak sembuhkan? Gitu. Mengapa Tuhan tidak turun tangan? Atau kalau bisa berteriak, kenapa Tuhan diam saja? Nah, ada satu hal yang menarik dari jawaban dari Bapak Ibu. Ketika kebanyakan orang bersikap sedih, kecewa, bahkan mungkin marah kepada Tuhan pada saat Tuhan itu nampak diam. Tapi justru mendengar pernyataan Pak Stef dan Bu Ratna dan juga ketika saya membaca buku Bapak Ibu, saya jadi menemukan sudut pandang lain. Yaitu sama sekali tidak ada tanda-tanda sikap atau nada yang menjadikan Tuhan itu sebagai pribadi yang Bapak Ibu pojokkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu belajar memahami apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu. Ratna seperti memahami Yohanes 9 dan berusaha memahami apa sih yang sedang Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bisa muncul kekuatan itu? Sementara orang lain secara manusiawi itu putus asa, marah, kecewa. Tapi Bapak Ibu justru kemudian berdiam diri dan mencoba belajar memahami Tuhan. Dari mana muncul kekuatan itu? Mungkin Pak Stef sebagai kepala keluarga dapat menjelaskan, kemudian kalau Bu Ratna mau menambahkan itu, silahkan Pak. Ya, jadi begini ya, kami bersyukur bahwa kami sudah mengalami kelahiran baru ya. Nah, sebelum kami menikah, yaitu saya tahun 76 ya, waktu tingkat 3, Bu Ratna juga waktu kuliah gitu ya.
dan kami ya melalui renungan harian ya, kami terus tiap hari melakukan waktu teduh ya, sehingga firman Tuhan itu menjaga ya, menuntun gitu ya. Nah, dan kami merasakan pentingnya itu firman Tuhan sampai yang betul-betul puncak itu ketika terjadi kerusuhan Mei 98 ya. Waktu itu kami nggak bisa kemana-mana ya. Sebelum menikah saya dan Bu Ratna sudah berpikir, waduh nanti ya kalau kita menikah kita bisa mengadakan mesbah keluarga ya. Tapi begitu menikah, wah namanya mesbah keluarga itu akhirnya hanya tinggal omongan saja ya. Kalau di gereja ada acara bulan keluarga, nah baru ada mesbah keluarga. Tetapi itu tidak. Justru ketika terjadi kerusuhan Mei, saya diingatkan, ini saatnya untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita nggak bisa apa-apa. Karena itu kami melakukan mesbah keluarga ya. Kami melakukannya setiap malam. Kami berdoa bersama-sama. Dan melalui mesbah keluarga itu ya, saya sempat dalam periode itu membaca biografi seorang hamba Tuhan dari China, yaitu Watchmeni ya, di mana Watchmeni ini ketika dia masih muda begitu ya, dia begitu mengenal Tuhan, dia membaca firman Tuhan secara luar biasa ya, yaitu membaca Perjanjian Baru seminggu selesai ya. Wow. Tamat seminggu, dan itu dia lakukan selama 1 tahun. Jadi setahun itu dia baca 52 kali. Wow. Ya. Bapak Ibu, ada yang sudah khatam baca Alkitab? Nah, ini Bapak Ibu ini orang rendah hati. Sebetulnya sudah, cuman malu aja angkat tangan, gitu ya. Nah, waktu itu saya jadi malu karena saya ikut Tuhan sudah 20 tahun lebih, tapi belum pernah baca Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru pun belum, apalagi seluruh Alkitab. Jadi malamnya waktu mesbah keluarga, saya bilang sama istri dan anak-anak, papa malu. Sudah 20 tahun lebih ikut Tuhan sejak lahir baru, belum pernah khatam baca Alkitab. Nah, papa melihat ya Watchmeni ini seminggu selesai. Masa sih papa 2 minggu kek, 3 minggu kek, 4 minggu masa nggak selesai? Ya, akhirnya saya bilang, papa ambil keputusan mau baca Perjanjian Baru. Tiba-tiba si Grace atau Ani, anak kami yang pertama, dia waktu itu SMP ya, kelas 2. Dia bilang, aku juga mau ikut. Lisa ya, waktu itu kelas 6 SD ya, bilang aku juga mau ikut. Yahya waktu itu kelas 4 SLB ya. SLB itu agak beda. Sekolah SD normal itu 6 tahun, kalau ini tuh 8 tahun. Jadi kira-kira dia kelas 3 SD normal lah, seperti itu. Dia juga bilang, saya juga mau ya. Dan tanpa disadari, dalam waktu kurang dari 1 bulan, kami semua selesai baca Perjanjian Baru ya. Dan rasanya itu aduh penuh sukacita ya. Iman itu berkobar-kobar ya. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya tidak pernah, sejak itu saya tidak pernah tanya lagi, kalian sudah sudah baca Alkitab belum? Sebelumnya saya sama Ratna kita berdua selalu mengingatkan ya. Dulu pakai waktu teduh untuk anak itu ada ya, saya lupa namanya. Selalu tanya, tapi sejak itu nggak pernah lagi tanya ya. Bahkan ya, saya yakin mereka terus membaca Alkitab itu dengan penuh bersemangat. Sampai cucu kami yang pertama ketika lahir, sama Grace umur 1 bulan sudah dibacain Alkitab. Saya tanya, apa penting gitu? Dia bilang, oh penting banget pak, gitu ya. Firman ini sangat penting. Dan ternyata Yahya itu mengalami lahir baru di situ. Tanpa sepengetahuan kami, ya orang tua. Kami pun tahu beberapa tahun kemudian, ya. Dia baru cerita bahwa sesudah dia baca Perjanjian Baru itu, dia bilang, Tuhan, aku sekarang mengenal Engkau, ya. Aku mau ikut Engkau, ya. Saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, yang memimpin Yahya untuk sampai kepada pertobatan dan kelahiran baru, ya. Jadi kami melihat, ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dan berbicara kepada kami.
Nah, mesbah keluarga itu kami lakukan setiap malam, ya. Apa enggak bosen? Apa enggak repot, gitu kan? Ya. Nah, memang kami sangat sederhana. Kenapa? Kan setiap malam, setiap orang mau bubuk kan harus berdoa. Daripada doa sendiri-sendiri, kenapa enggak barengan? Ya, di tempat tidur kami semua pada ngumpul, ya. Nah, semua pada ngumpul, kami cuma tinggal bertanya, kamu lihat kalian ada masalah apa? Apa yang mau didoakan? Ya, dan itulah yang kemudian didoakan secara bergantian. Dan melalui itu, ya, kami semua melihat bagaimana ketika kami berdoa membawakan permasalahan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab itu, ya. Jadi meskipun Yahya itu tetap tuli, tapi kami menemukan Tuhan itu tidak tuli, ya. Termasuk ketika dia tadi cerita, dia masuk ke sekolah normal, tidak ada teman, semua membuli dia, satu kelas, gitu ya. Dia kesulitan, begitu. Oke, aku butuh satu teman. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab, ya. Hal-hal yang sangat sederhana seperti itu, ya. Ini sungguh luar biasa, ya. Bahkan pernah satu ketika kami ada masalah keuangan cukup besar. Sampai saya berpikir, apakah mobil harus dijual? Ya, ini pun kami bawa di dalam mesbah keluarga. Doakan ya, biar Tuhan menentukan mobil perlu dijual atau tidak. Tiba-tiba si Grace nangis, anak kami yang pertama, gitu ya. Tapi Yahya bilang, jangan takut. Kenapa? Ya, kalau Tuhan izinkan ada masalah besar, berarti Tuhan akan bekerja luar biasa. Ya, seringkali kami justru belajar dari iman anak-anak yang sangat sederhana. Ya, berbagai masalah selalu kami bawa kepada Tuhan. Ya, juga di dalam proses merawat dan mendidik Yahya. Ya, yang dalam hal ini mungkin Ratna sebagai mamahnya bisa lebih detail ceritanya. Silahkan Bu Ratna. Memang tidak mudah ya merawat dan mendidik Yahya yang tunarungu, karena dia tidak bisa ngomong. Dia kalau mau meminta sesuatu kita tidak mengerti dan sebagainya. Ini menjadi satu kesulitan. Tapi kembali lagi, setiap ada masalah di dalam mesbah keluarga kita berdoakan bersama-sama. Saat itu Yahya kira-kira umur 10 bulan. Susternya yang lama pulang kampung terus tidak kembali lagi. Jadi saya membutuhkan seorang perawat, ya, suster yang akan merawat dan mendampingi Yahya, karena saat itu saya masih bekerja. Nah, di dalam pergumulan ini tiba-tiba suster saya yang lama datang, dia membawa teman. Nah, inilah suster Mami yang Tuhan kirimkan. Ternyata suster Mami ini benar-benar karena selama ini dia bekerja di rumah sakit, jadi tantangannya berbeda. Dia ingin bekerja di rumah tangga, malah ketemu seorang anak yang tunarungu. Tapi justru disitulah Tuhan memberikan hati yang penuh kasih, ya. Suster Mami ini sangat mengasihi Yahya, bahkan seperti anaknya sendiri gitu. Dia apapun dia layani, ya. Nah, apalagi waktu itu Yahya baru umur 20 bulan, dia harus sekolah di playgroup Santi Rama di Keramat. Jadi waktu itu Yahya masih digendong, masih kadang-kadang ngompol, masih nangis. Disitu dia tungguin keluar sebentar, lalu dia masuk kelas lagi, terusnya, sehingga sampai Yahya bisa selesai playgroupnya. Nah, dia harus sekolah di SLB. SLB itu sekolah luar biasa, bagian B itu khusus tunarungu. Nah, kami tidak tahu kemana ya kita harus menyekolahkan Yahya. Kemudian saya bertemu dengan seorang teman anggota gereja sama, ya, dari GKI Layur. Ternyata dia juga punya anak tunarungu.
yang sudah bersekolah di SLB Pangudi Luhur di Kebonjeruk. Nah, dari situ kami berarti kita harus sekolah ke sana. Tapi Kebonjeruk ini jauh sekali karena rumah kami ada di Rawamangun. Kalau Kebonjeruk Jakarta Barat, kita di Jakarta Timur. Tapi apapun juga masalah yang kita hadapi, kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Yahya mengalami banyak sekali perjuangan yang berat, kesulitan. Kami pun juga dalam mendampingi, mendidik. Karena Yahya waktu itu baru umur 4 tahun, dia sudah harus berangkat sekolah jam 6 pagi, sampai tiba di rumah jam 5 sore. Jadi sampai kita suka guyonan, kamu besar di jalan ya Yahya ya, makan di jalan, mau di sekolah itu dari setengah 8 sampai jam 3 sore. Jadi ada bermain, ada makan bersama, semua itu dilakukan di sekolah. Nah, setelah itu dia pun juga kadang kelelahan ya, sampai rumah dia sudah di mobil pun, di mobil jemputan itu dia sudah tertidur. Digendong lagi, itulah setiap hari yang Yahya lakukan. Tapi sungguh bersyukur ya, Yahya ini seorang anak yang sangat semangat. Dia senang sekali sekolah. Jadi sekolah itu merupakan satu hal yang menyenangkan buat dia. Tetapi meskipun dia senang sekolah, ada satu pelajaran yang buat dia sangat sulit, yaitu pelajaran wicara. Karena di situ tidak diajarkan bahasa isyarat, yang hanya dengan gerakan tangan begitu ya, tetapi dengan bahasa oral. Jadi harus mengucapkan kata-kata, padahal dia tidak mendengar satu kata pun. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Yahya Tuli berat 95 desibel itu, kalau setel TV, volumenya di 0. Jadi sama sekali tidak ada suara. Jadi dia tuh kalau sekolah hanya membaca bibir dan belajar wicara ini sangat sulit buat Yahya. Sehingga waktu itu Yahya sering cari alasan supaya dia ada tiap anak setiap hari 15 menit harus belajar wicara, harus latihan. Kalau dia perutnya sakit, pusing, apa mau pipis, mau supaya dia cari alasan supaya gurunya ngajak yang lain dulu, dia nanti ngajak yang lain dulu. Inilah ya namanya anak yang masih terus belajar, dan ternyata memang belajar wicara ini sangat sulit. Misalnya kata-kata yang sederhana, mama. Kalau anak kecil yang biasa, oh mama, papa, itu sesuatu yang mudah sekali dia menirukan. Tetapi Yahya untuk belajar satu kata mama, itu saja mungkin berhari-hari diulang. Setelah dia bisa kata mama, di sekolah dilatih kata yang berikutnya, papa. Nah, pada waktu dia katakan papa, dia lupa mengucapkan mama itu seperti apa. Disinilah kesulitan yang Yahya hadapi. Sehingga melalui itu kita harus juga ada bantuan ya. Kadang-kadang pipinya ditekan, kadang-kadang lidahnya ditekan karena harus K. Itu susah sekali kan. Nah, disitulah pergumulan dan perjuangan Yahya. Sehingga kalau ini papa, mama, ini bentuknya kan mirip sekali. Jadi kita harus pakai alat bantu. Mama, baru kalau begini berarti mama. Tapi kalau begini papa, baru dia papa, baru ada seperti tekanan gitu. Itulah pergumulan kami yang sangat berat, perlu terus pertolongan Tuhan hari demi hari. Nah, Yahya ini waktu di SLB dia harus 3 tahun, itu di TK-nya 3 tahun, TK 1, 2, 3. SD-nya dia harus 8 tahun, karena dianggap 2 tahun itu kehilangan untuk mengejar waktu belajar bicara. Anak-anak umur 2 itu kan sudah mulai belajar bicara. Nah ini Yahya belum bisa sama sekali. Nah, itu tadi yang wicara tadi. Nah,
Tapi satu hal yang dia sangat kesulitan yaitu pada waktu dia mengucapkan kata R. Pada waktu itu dia sudah kelas 3 SD, 9 tahun, belum bisa ngomong R. Nah, kemudian gurunya bicara nih mengancam dia, Yahya, kalau kamu tidak bisa ngomong R, nanti tidak naik kelas. Wah, Yahya langsung spontan dia berdoa. Tuhan, tolong Yahya supaya Yahya bisa ngomong R dan bisa naik kelas. Sampai gurunya waktu itu nangis ya, dia terharu. Yahya begitu mau berusaha dan mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, kami sangat melihat pertolongan Tuhan yang ajaib ya. Tahun demi tahun, akhirnya Yahya bisa menyelesaikan sekolah SD ini dalam waktu 7 tahun. Yang seharusnya 8 tahun. Jadi dia ada melompat kelas satu kali ya. Nah, dari pengalaman merawat dan mendidik Yahya ini, kami merasakan bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu mendengar doa-doa kami. Saat kami menghadapi masalah demi masalah, itulah kesempatan kami untuk datang kepada Tuhan, untuk terbuka kepadanya, untuk curhat kepada Dia. Dan saya yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Nah, perjuangan Yahya di pendidikan tidak hanya sampai SD, dia sudah lulus SD, dan dia harus melanjutkan lagi ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, untuk SMP, SMA, ini perjuangannya lebih berat lagi. Nah, ini akan dijelaskan dan diceritakan oleh Pak Stefanus ya. Iya, silahkan Pak Stefanus. Ya, menjelang kelulusan SD ya, kami juga berkumpul kemana Yahya akan selanjutnya. Karena di situ SMP-nya itu sifatnya kejuruan. Ya, diajarin tata boga, tata busana gitu ya. Juga pertukangan gitu ya. Dan kami melihat Yahya ini sebetulnya punya kemampuan akademis yang cukup bagus gitu ya, sehingga kami bergumul, ini kemana Tuhan ya. Dan Tuhan memimpin. Satu ketika Lisa, kakaknya yang nomor 2, pulang ke sekolah, dia bilang, Mah, tadi lihat ada mobil tulisannya Jubilee International School, Sunter. Wah, Sunter itu lebih dekat daripada Kebon Jeruk gitu ya. Akhirnya kami cari, puji Tuhan hanya ketemu ya. Dan sekolah ini masih baru buka tahun pertama, sehingga masih sebagai sekolah baru kan masih cari murid kan ya, ada banyak kemudahan gitu ya. Puji Tuhan akhirnya Yahya diterima di situ ya. Tetapi mohon maaf ya, ternyata tiap hari itu dia mencret, selama 2 minggu dia mencret. Kenapa? Karena kami salah ya. Tadinya kami berpikir, wah sekolah internasional itu pelajarannya lebih sedikit daripada cicinya itu sekolahnya di BPK Penabur. BPK Penabur itu, wah beratnya luar biasa. SD aja, bukunya begitu banyak sampai kalau ke sekolah bawanya koper, geledek, gitu kan ya. Seperti itu, ya nggak mungkin bisa. Kami berpikir internasional pelajarannya sedikit, ternyata jauh lebih banyak. Ya, kenapa? Biologi, fisika, matematika dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ditambah kimia, chemistry sudah ada. Bahasa Inggrisnya 3 macam, English language, English literature, English government. Ditambah bahasa Perancis, ditambah bahasa Mandarin yang kami juga nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah, waktu itu kami sudah minta ke gurunya, tolong Yahya ditaruh di kelas paling bawah. Karena kelas 1 itu ada 4, ya. Nah, ini hanya ditaruh yang paling bawah. Ya, paling bawah aja mencret terus. Apalagi kalau ketemu yang pinter-pinter, gitu kan, ya. Dan ini dia mengalami stres yang luar biasa. Dia dibully oleh teman-temannya satu kelas. Tidak ada satupun yang mau berteman sama dia. Bangku di sebelah selalu kosong. Itu yang tadi dia saksikan, ya, di dalam video klip. Tetapi ketika kami berdoa, ya, akhirnya Tuhan kirimkan satu anak namanya Erwin, ya. Dia ini mau belajar komunikasi dengan Yahya, ya. Luar biasa Tuhan itu.
Sehingga Ratna ini tiap sore selalu telepon Edwin, ya Erwin. Besok ada PR apa? Ada ulangan apa? Pakai baju seragam yang mana? Karena meskipun dijelaskan, Yahya tidak tahu. Bayangkan, di SLB, gurunya satu, muridnya cuma 10, semua menghadap gurunya. Jadi, gurunya ngomongnya pelan-pelan sampai anaknya bisa mengerti. Tapi sekolah normal, muridnya 25, 30, 40, ya. Bahkan gurunya mengajar sambil menulis di papan. Yahya meskipun duduk paling depan, dia tetap nggak ngerti apa-apa, ya. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Waktu dia terima rapot Cawu yang pertama, dia itu ranking 2 di kelasnya. Saya sebagai orang tua sungguh tidak berharap banyak. Kalau dia bisa dapat angka 6, angka 7, kami sudah sangat-sangat bersyukur. Tapi Tuhan itu mampu memberikan yang melebihi apa yang dapat kita harapkan, ya. Sehingga dia dapat ranking 2. Bahkan ketika dia naik kelas, dia itu ranking 1 dari semua anak yang ada. Sampai anak kelas yang paling pintar pun tetap dia yang ranking 1. Sehingga dia harus pindah kelas berikutnya, ya. Dan dia itu ranking 1 bukan hanya untuk selama di SMP, ya. Tiap tahun dia ranking 1 sampai SMA, sampai dia selesai. Dia setiap tahun itu mengalami terus ranking 1. Itu sungguh pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Seorang temannya pernah bertanya, Yahya, mengapa Tuhan menciptakan anak cacat? Waktu dengar begitu saya gak kaget. Apakah dia mau melecehkan Yahya? Ternyata enggak. Temannya itu tulus bertanya. Lalu Yahya menjawab dengan enteng, ya supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ini yang dari Yohanes 9 ayat 2 dan 3 tadi, ya. Tapi temannya itu bilang, apa artinya? Lalu dia bilang, kalau anak normal berhasil itu wajar, ya. Tapi kalau anak anak cacat berhasil itu hanya karena Tuhan, ya. Justru kami melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa di dalam dirinya, ya. Ya. Nah, akhirnya Yahya dari Jubilee International School SMP dan SMA-nya dia melanjutkan sampai ke Lim Kok Wing University di Malaysia. Wah, iya, luar biasa. Sebelum kita lanjut kembali Bapak Ibu, saya menawarkan buku tulisan beliau berdua dalam bentuk e-book, yaitu Berbahagiakah Kita Karena COVID-19, Tuhan Tidak Tuli, itu mengenai kisah Yahya, dan Berbahagialah Karena Kanker. Kalau Bapak Ibu Saudara berminat, bisa mengetik e-book dan dikirimkan ke nomor 0813 2906 1827. Kami akan mengirimkan itu. Sekali lagi 0813 2906 1827. Mohon diketik e-book. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, Pak Stef dan Bu Ratna, mendengar penjelasan Bapak dan Ibu tadi, aduh, saya terharu sekali. Ternyata sebenarnya Tuhan itu tidak pernah diam, ya Pak ya. Nah, kadang-kadang kita membayangkan ketika masalah itu tidak cepat dijawab, itu sepertinya Tuhan itu diam, terpaku seperti pribadi yang melipat tangannya dan mengamati anak-anaknya, tapi diam saja melihat anak-anaknya berjuang dengan permasalahan hidup. Ternyata tidak. Tuhan turun tangan, bahkan campur tangan melewati pribadi-pribadi yang sebenarnya Tuhan hadirkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, pekerjaannya itu memang tidak kasat mata. Namun kalau kita peka seperti tadi yang dikisahkan Pak Stef dan Bu Ratna, bagaimana Tuhan itu menunjukkan kepada Grace ada mobil Jubilee yang lewat, di Jubilee International School yang lewat. Sebenarnya kalau kita peka, ternyata Tuhan itu tidak pernah diam. Justru
Tuhan yang paling sibuk bekerja ya Pak. Ya. Sibuk bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kita, bagi anak-anak yang dikasihinya. Nah, saya jadi terusik ini Pak Stef dan Bu Ratna untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya untuk mengikuti tuntunan Tuhan itu ada hambatan apa enggak sih? Gitu ya. Adakah hambatan untuk mengikuti tuntunan Tuhan? Mungkin bisa diceritakan Pak Stef dan Bu Ratna. Ya, ya. Jadi hambatan itu selalu ada, ya. Ada begitu banyak hambatan sebetulnya di dalam kita mengikut Dia. Seperti Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari loh Bu Is, ya. Bukan kadang-kadang gitu ya. Tapi setiap hari gitu. Dan mengikut Dia gitu ya. Nah, ini berkaitan masih dengan Yahya. Ketika dia kemudian sampai di Lim Kok Wing University, ini sebetulnya salah jurusan. Oh, Ya. Nah, oke. salah jurusan. Kalau tadi saya yang salah. Saya berpikir sekolah internasional pelajaran sedikit, tetapi ternyata pelajarannya itu sangat banyak dan bervariasi. Ya. Tetapi saya belajar, kita bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Ya. Demikian juga waktu Yahya masuk ke Lim Kok Wing University, ini dibilang salah salah jurusan. Kenapa? Dia paling suka matematika sama sains. Kenapa? Oh, Karena dia berpikir, saya tunarungu, saya komunikasi susah, ya. Karena itu saya berpikir nanti kalau bekerja mungkin di lab. Kalau di laboratorium kan nggak ketemu banyak orang, semua mungkin pakai tulisan, pakai email seperti itu, ya. iya. Nah, tapi Tuhan pimpin dia sampai di Lim Kok Wing University di Malaysia, itu sekolah desain, ya. Sehingga ketika dia diterima waktu itu, dia itu bukannya seneng, dia takut, gitu, ya. Dia bukannya seneng loh, dia takut sampai dia Iya. berdoa, Tuhan, apa betul aku harus sekolah di situ, ya. Tuhan menjawab dia, ya, aku senang kamu sekolah di situ karena engkau akan belajar banyak dari aku. Tuhan yang berjanji mau ngajarin dia, gitu ya. Nah, sebelum itu dia diterima itu bulan Februari, ya. Dia harus ikut nanti kuliah bulan Agustus. Selama itu kalau ada temennya tanya, dia bukannya seneng, dia tambah stres gitu. Karena dia nggak suka gambar gitu. Nah, waktu semester pertama ada satu mata kuliah dia harus menyelesaikan gambar dalam waktu 2 bulan. Karena dia nggak bisa menggambar, bulan pertama baru selesai satu gambar. Sesudah itu nggak ngerti mau gambar apa. Karena dia nggak biasa gambar, idenya semua sudah ditumplekin gambar yang pertama. Ya, sehingga sesudah itu mau gambar apa lagi? Semua sudah di situ gitu ya. Dia cuma berdoa sambil menangis, Tuhan pegangi tanganku supaya aku bisa gambar. Ya, puji Tuhan, dia bisa selesai dan tidak terlambat. Taunya tidak terlambat gimana? Kalau dia terlambat, tidak mungkin dia dapat A. Ternyata IP-nya dia semester 1 itu 4. Jadi Wow. nilainya semua A dan A minus gitu. Ya. Wow. Semester Oke. 2 ada satu pelajaran dia harus membuat 450 sampai 550 gambar. Mamahnya denger begitu stres. Ya, suruh gambar 13 saja nangis-nangis, sekarang suruh gambar ratusan gitu. Ya. Mamanya waktu itu belum ada WA, SMS. Ya, kamu stres ya. Dia bilang, "Enggak, aku enjoy." Ya. Coba bayangkan, dalam waktu tidak sampai setahun, dia yang tidak suka gambar, tidak bisa menggambar, sekarang bisa enjoy. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kami melihat bagaimana masalah itu adalah kesempatan Tuhan itu men-stretch, ya. Kita itu ditarik-tarik seperti itu. Untuk apa? Memperbesar talenta yang Tuhan berikan dan memperbesar kapasitas untuk mengalami Tuhan dan mengasihi dan memuliakan Dia. Ya, kami melihat Luar Tuhan kita sangat luar biasa. Iya, waduh, saya perlu menggarisbawahi pernyataan Pak Stef ya.
Justru ketika kita tuh mengalami hambatan, luar biasanya adalah sikap Pak Steph yang nggak musuhan loh sama Tuhan, tapi justru menganggap itu Tuhan sedang men-stretch, jadi sedang narik kiri kanan atas bawah ya Pak, stretching ya, narik gitu, sehingga kita tuh makin besar kapasitas talenta yang Tuhan berikan itu makin bisa berkembang, untuk mengasihi dan memuliakan Dia. Wah, satu pernyataan yang luar biasa. Dan kalau saya baca buku Bapak itu salah satu desain dari Yahya yang kemudian dipakai oleh perusahaan Puma ya Pak ya. Itu tempat muter CD ya Pak ya. Puma apa itu dan mimbar dengan logo yang dipakai ya. Wah, luar biasa prestasi dari Yahya. Itu menunjukkan bahwa benar-benar ketika kita itu percaya penuh kepada Tuhan, walaupun nampaknya ada hambatan-hambatan, bahkan sudah percaya penuh saja ada hambatan, tapi masih lagi Bapak dan Ibu membuat itu sebagai satu hal untuk lebih memahami Tuhan, yaitu Tuhan pengen kita seperti ditarik untuk makin berkembang, luar biasa. Nah, Ibu Ratna, Bu, saya membaca buku Ibu Ratna mengenai berbahagialah karena cancer. Wah, itu saya nggak tahu, Bu, campur aduk untuk membacanya ya. Sepertinya Ibu belum selesai dengan stresnya anak gitu. Kemudian Tuhan secara pribadi juga sedang menstres Ibu ini ya ceritanya kalau dari pernyataan Pak Steph. Nah, bisakah Ibu menceritakan hambatan untuk tetap percaya penuh kepada Tuhan, hambatan untuk tetap memahami Tuhan. Bagaimana Ibu dengan apa yang Ibu alami dengan kansernya yang terjadi? Ya, seperti tadi Pak Stefanus katakan ya, bahwa banyak sekali hambatan yang kita hadapi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semakin besar tingkat kesulitan atau kesukaran yang kita hadapi, tadi sebetulnya kita sedang diperluas lagi, di stretch potensinya. Demikian pula pada waktu saya itu sebetulnya orangnya jarang sakit ya Bu ya. Jadi sehat-sehat, jadi saya tuh jarang sekali kontrol ini, kontrol itu, tes ini. Saya hampir semuanya tuh, baik-baik aja semuanya. Nah, pada waktu itu saya sedang berlibur ke Singapura, rumah si Grace, dan kita bareng-bareng berlibur ya dengan keluarga Lisa dan sebagainya. Nah, di sana itu mau berlibur, tetapi ternyata liburan ini Tuhan ubahkan. Karena justru di Singapura itu saya yang tidak merasa sakit apa-apa, satu malam saya merasa ada gatal di payudara sebelah kiri. Saya pegang, ternyata wah ada benjolan ini. Saya kok tidak pernah lihat selama ini. Nah, karena saya waktu itu sudah menopause, saya sudah lupa, tidak sadari, tidak memeriksa sendiri. Nah, saya sangat terpukul dan saya mulai juga diam, tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu waktu saya dibawa ke rumah sakit di Singapura, di NUH, dan di sana diperiksa USG dan mamografi, dan dokternya berkata, saya curiga benjolan ini kanker, Bu. Karena bentuknya sudah tidak beraturan. Jadi Ibu harus biopsi, dan biopsi itu harus tunggu lagi waktunya 1 minggu. Nah, disinilah saya merasakan satu seperti pembelajaran Tuhan lagi yang lebih berat lagi. Tapi seperti tadi saya sudah pernah dipersiapkan ya. Kalau ujian itu tentu Tuhan mempersiapkan. Tuhan sudah sibuk mempersiapkan. Saya sudah ikut pemulihan, saya sudah ikut pelajaran bertumbuh melalui penderitaan. Maka waktu itu saya tidak berani lagi tanya, Tuhan kenapa? Tapi saya yang muncul,
Tuhan pelajaran apa ya yang Tuhan mau ajarkan lagi? Hingga liburan ini pun Tuhan ubahkan menjadi seperti mimpi yang buruk, yang menegangkan, yang menakutkan sekali. Nah, disitulah saya juga menyadari betapa lemahnya kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengizinkan satu pun terjadi tanpa atau di luar kendali atau di luar kontrol Tuhan. Nah, satu pergumulan yang berat waktu itu sampai menunggu hasil biopsi yang 1 minggu itu, saya menulis WA ke anak-anak. Nah, Yahya waktu itu sudah di Australia, si Chris di Singapura, saya sudah pulang ke Jakarta. Kalau tolong doakan Mama. Saya masih berharap ya hasil biopsinya, oh ini kanker yang tidak ganas gitu ya, yang hanya tumor nanti dioperasi sudah beres. Gitu ya, masih mengharapkan seperti itu ya secara manusia. Nah, tapi di tengah-tengah pergumulan yang mas campur aduk, dia pikirannya ya takut, ya sedih, tapi ya Tuhan menguatkan. Nah, disitulah saya terus bergumul dan bertanya sama Tuhan. Dan beberapa hari kemudian, Yahya memberikan satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan ya firman-nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Membaca firman itu, kami berdua bingung ya, nggak ngerti apa Tuhan maksudnya. Kok seakan-akan Yahya mensyukurin, Mah berbahagia ya, karena Mama kena kanker. Sesuatu yang aneh sekali ya gitu ya. Tapi di tengah-tengah pergumulan kami berdoa, menangis di hadapan Tuhan, berdoa, bertanya terus sama Tuhan. Akhirnya satu hari Pak Stefanus dikasih suatu pengertian bahwa firman itu tidak otomatis terjadi, tetapi itu pilihan. Apakah kamu mau percaya? Kalau percaya, maka kita akan mengalami kebenaran firman itu. Dan kalau tidak, maka janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan tidak akan kita alami. Nah, dalam ketidakmengertian kami ini, kami bersyukur Roh Kudus yang terus menguatkan kami memilih, kami berdua sepakat memilih. Tuhan, kami mau percaya, kami mau pegang firman-Mu ini, kami mau mengalami firman ini. Walaupun kami belum tahu langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Apakah hanya operasi, apa terus berlanjut kemoterapi dan sebagainya. Nah, di dalam saya menyadari saat saya divonis kanker ini merupakan satu pencobaan. Seperti tadi yang dikatakan, kanker itu suatu pencobaan. Tapi bagi kita anak-anaknya yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah, Bapa itu sudah menyaring pencobaan-pencobaan yang kita alami itu. Sehingga pencobaan ini bisa menjadi ujian. Dan ujian buat iman saya, iman seluruh keluarga saya. Nah, demikian pula ujian iman ini sangat nyata pada waktu saya harus menghadapi operasi. Dan operasinya bukan hanya diambil tumor, tapi diangkat seluruh payudara sebelah kiri. Nah, itulah satu pergumulan atau tadi bagaimana ya mengikuti tuntunan Tuhan itu memang tidak mudah, walaupun diizinkan untuk menjalani operasi kanker payudara yang disebut radikal mastektomi, jadi diangkat seluruhnya. Nah, tapi seperti tadi yang difirmankan, ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan yang bagaimana? Karena ternyata saya bukan hanya di operasi atau angkat payudaranya,
tapi juga harus menjalani kemoterapi. Nah, biasanya kami tanya-tanya kemoterapi itu 6 kali atau 8 kali setiap 3 minggu. Tetapi waktu kami tanya dokter, berhubung tipe dari kanker saya ini ada estrogen positif, HER2-nya positif, maka saya harus menjalani kemoterapi sebanyak 18 kali. Kalau orang cuma 6-8 kali, saya harus 18 kali. Dan itu harus dijalankan setiap 3 minggu. Dan ternyata dokter juga ngomong, kami tidak mau ambil risiko. Nanti ibu juga harus menjalani radiasi. Dan radiasi ini pun tidak hanya 10 tapi 25 kali. Dan itu dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggu itu off untuk tes darah, Seninnya lanjut lagi. Nah, pergumulan-pergumulan yang berat, tapi justru disitulah tadi Tuhan mengatakan akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan itu berarti saya harus, kalau perjuangannya berat, biaya banyak, pengobatan yang cukup panjang dan sangat menyakitkan, apa sampai dari kemo itu sahabat sana dia ibunya ya. Disitulah saya merasakan bahwa saya harus bertekun di dalam doa. Saya harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar firman-Nya, mengenal Dia, mengerti kehendaknya. Disitulah timbulnya ketekunan. Dan Tuhan bukan hanya ingin kita sudah tekun dan mudah belajar ini, tapi Tuhan juga membentuk sehingga menghasilkan buah yang matang, membentuk. Jadi banyak ya, saya kadang-kadang juga menemui orang-orang yang mengalami perjuangan yang sama, tapi dia tidak mau dibentuk karakternya. Disitulah kesulitan juga, Bu, karena kayaknya saya harus begini, tapi harus mengikuti pembentukan dan proses yang Tuhan harapkan, yaitu karakter kesabaran. Itu yang sangat jelas saya alami. Karena kemo itu harus berjalan selama 1 tahun dan setiap kali kemo itu 8 sampai 10 jam. Jadi karena tiga macam obat, disitulah saya diberi kesabaran. Terus sabar menunggu dokternya visit, sabar menunggu lagi giliran di kemo, sabar lagi sampai selesai kemo yang pertama dan seterusnya. Nah, tapi dengan ini saya mulai terus dibentuk karakter kesabaran. Tapi Tuhan juga menginginkan saya bukan hanya bertumbuh di dalam kerohanian, kedewasaan, tapi juga benar-benar sama Tuhan, gimana peduli sama orang lain, yang sama-sama sedang kemo, yang sama-sama sedang kontrol. Di situ Tuhan ajarkan bagaimana berbuat baik kepada teman-teman seperjuangan ini. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Bahkan kalau saya sedang kemo, kadang-kadang dengar anak-anak menangis. Ternyata di sebelah kamar saya itu unit kemo untuk anak-anak, dan memang terenyuh ya, miris sekali, sedih ya kalau anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun dia harus menjalani kemo. Saya ada ngalamin di kemo itu di infus itu sakit sekali, apalagi anak-anak pembuluh darahnya masih kecil. Kemudian kami berdua berpikir kalau kami kemo nanti bawa susu ya, bawa susu kotak, bawa biskuit, bawa buku-buku untuk menghibur anak-anak ini supaya anak-anak ini kuat dan mau di kemo. Dan kata-kata susternya mau, makasih ya Bu, makasih ya Pak. Wah, saya punya senjata ini, dikasih susu. Ayo cepat ya, ini siapa yang nomor 1, nanti dapat hadiah susu, dapat hadiah biskuit. Disitulah saya juga merasakan justru saat kita sedang diproses Tuhan, sedang mengalami sakit pun, itu ada kesempatan juga kita untuk
berbagi ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Dan luar biasa sekali, Tuhan juga ingin kami menjadi utuh dan sempurna. Wah, kami masih berjuang begini sudah jadi utuh dan sempurna. Gimana ya Tuhan caranya? Ternyata Tuhan mengirim lagi seorang teman kasih saya sebuah buklet kecil yang berjudul Jangan Sia-siakan Kanker Anda. Wah, lihat judulnya terkejut juga ya. Gimana ya, ini maksudnya apa ya? Nah, setelah membaca buku itu yang ditulis oleh pendeta John Piper, ternyata di situ dikatakan bahwa kanker ini adalah suatu penyakit yang memberikan kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan sakit apapun. Jadi kita harus perlu berdoa minta kesembuhan. Dan kalau kita disembuhkan, itu memuliakan Tuhan. Namun kesembuhan itu tidak untuk semua orang. Ada orang yang mengalami tidak sembuh. Bahkan kalau tidak sembuh itu pun adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Disitulah saya mendapat berkat yang luar biasa melalui buku ini. Jadi baik sembuh maupun tidak, itu adalah kesempatan untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Mungkin itu yang sebetulnya saya ngalami lagi dari ayat tadi, karena kata pegang firman itu, kita yakin mau mengalami kebenaran firman itu, nanti itu dikatakan, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi biaya yang besar, kebutuhan yang lain, makanan yang sehat, dan semuanya itu Tuhan juga akan sediakan. Nah, nanti kalau waktunya cukup, mungkin Pak Stefanus yang mau men-sharingkan bagaimana pergumulan biaya, baru perjuangan sama-sama dengan keluarga. Iya, cukup Ibu. Kurang suatu apapun itu pun kami alami. Amin. Ya, menarik sekali. Cukup kok waktunya Ibu. Silahkan Pak Stefanus. Karena itu akan menambahi kami untuk tadi. Saya menggarisbawahi kata-kata dari Bu Ratna. Ketika kita itu punya hambatan, justru itu menjadi satu tantangan bagaimana membuka diri bagi pekerjaan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin Pak Stef juga dibentuk karakternya di situ ketika berbenturan dengan yang namanya biaya. Karena kami tahu biaya untuk kemoterapi itu luar biasa ya. Untuk operasi juga luar biasa. Nah, mungkin Pak Stef bisa berbagi bagaimana Tuhan menolong tidak kekurangan suatu apapun tadi kata Bu Ratna. Silahkan Pak Stef, silahkan. Ya, ini memang Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sungguh amat baik, ya. Nah, baik, dia itu sangat perhatian, ya, sampai hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Tuhan perhatikan. Hal yang kecil apa? Ketika di kemo, Bu Ratna itu harus makan putih telur itu sehari 4, gitu, ya. Saya bingung ini gimana, ya. Lagi bingung-bingung begitu, tiba-tiba dapat info, yaitu Bu Feli, ya, yaitu staf administrasi dagang tidak pernah minta, sebelum habis pasti sudah datang, ya, selesai. Tapi pada waktu kemudian sudah tidak kemo, ya kan, sudah tidak perlu putih telur sekian lama, satu ketika Bu Ratna tuh, aku kok pengen lagi ya ngerasain putih telur gitu. Tadinya bosen-bosen gitu ya, karena sudah lama. Ngerti ya Bu ya? Bisa gitu ya. Waktu tanya lagi sama Bu Feli, dijawab apa? Wah, sorry Bu, sekarang pesanannya beda, ya. Itu telurnya dipakai semua, dan tidak ada putih telur. Berarti Tuhan atur di tempat lain sedemikian rupa supaya bisa ini, gitu kan? Ya, aduh Tuhan, itu kita luar biasa, ya. Nah, kemudian mengenai masalah biaya ini, ya. Waktu itu anak saya sudah ngomong, Pak,
nanti kalau mau di kemo tanya, minta obatnya apa, ya. Saya akan tanyakan dokter yang di Singapura, kita akan compare. Kalau sama, lakukan di Indo nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, harus consider kalau harus di Singapura. Sedangkan kita tahu di Singapura itu mahal sekali. Operasinya 2 kali lipat. Kami bersyukur bisa operasi di sini. Nah, pada waktu itu ya, kami akhirnya dipertemukan dengan Profesor Dr. Jubairi Jurban. Sekarang Satgas COVID dari ID, ya. Ini seorang dokter yang luar biasa, ya. Waktu dia lihat hasilnya semua, dia bilang, waduh, ini apa namanya? Dia langsung bilang begini, Ibu punya asuransi nggak? Nah, terus istri saya ngomong, kenapa dok? Ya, karena ini biayanya besar sekali, dia bilang begitu, ya. Lalu saya punya apa namanya asuransi, tapi kemarin sudah dipakai waktu operasi, ya. Nah, kalau pakai BPJS bisa nggak? Wah, dokter ini senang sekali. Dia bilang boleh, ya, boleh, ya. Temui saya di Rumah Sakit Kramat. Di sana terima BPJS dan saya ada di sana. Waduh, ini dokter luar biasa. Dokter sebelumnya saya juga tanya, dia memberikan 3 macam obat. Dokter ini juga ngomong bahwa ini obatnya mahal sekali, ya. Mahal sekali, yang paling mahal itu satu obat sekali kemo 23.500.000. Saya langsung tanya, dok, kalau 1 kali kemo itu 1 obat saja 23.500.000, kalau ini 3 obatnya, belum dokternya, belum rumah sakitnya, kami keluarga harus siap berapa? Dokternya ngitung gitu. Ya, kira-kira 40 juta sampai 45 juta, ya. Nah, saya waktu itu kan sudah search ya, kira-kira 6 kali. Jadi kalkulatornya langsung ngitung. 40 kali 6, 240. 45 kali 6, 270. Wah, kalau gitu mungkin harus jual ini kah, jual itu kah, ya. Ini namanya saya akuntan ya, Bu ya. Nah, langsung. Nah, tapi saya tetap tanya, berapa kali dok? Ya, hitungan saya kan 6 kali gitu kan. Dokter itu ngomong, karena ini pakai obat yang mahal, tidak bisa 6 kali. Harus berapa kali? Harus 1 tahun. 1 tahun berapa? 18 kali. Waktu dengar begitu, ini kalkulatornya langsung hang. Nggak bisa ngitung. Tapi luar biasa apa? Saya dan Bu Ratna, kita sama sekali tidak bingung, tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Sampai ketemu sama dokter Jubairi Jurban tadi. Dokter Jubairi Jurban juga ngomong obatnya 3 itu sama seperti itu, ya. Dan dia bilang harus semua asuransi harus dipakai. Kenapa? Karena dia sudah melihat pasiennya yang lain sampai jual mobil, jual rumah dan sebagainya untuk membiayai itu, gitu, ya. Nah, tapi puji Tuhan, dokter itu ngomong bahwa bisa terima BPJS di rumah sakit di mana dia ada. Tapi dia ngomong, ibu berdoa ya. Kenapa Pak? Kenapa dok? Begini ya. Dulu BPJS menanggung semua obat termasuk obat yang mahal. Tapi BPJS sekarang defisit. Sehingga ini pernah tidak sama sekali tidak ditanggung. Jadi ibu berdoa supaya ini ditanggung. Kami sedang berjuang ya, supaya untuk stadium 3 dan 4 bisa ditanggung. Jadi berdoa ya seperti itu. Gitu kan? Ya. Lalu saya tanya, "Dok, istri saya stadium berapa?" Dia lihat 2B. Berarti ikut diperjuangkan enggak? Enggak. Karena yang diperjuangkan stadium 3 dan 4. Tapi ya apa boleh buat, tapi tetap jalan. Ketika Bu Ratna sudah mau harinya kemo, sehari sebelumnya kami harus kontrol dulu ke dokter untuk dapat rujukan. Ya. Nah, Bu Ratna ini seorang dokter, seorang apoteker. Ketika sudah selesai, ya, keluar membaca itunya, apa resepnya, ya, kan obatnya 3 macam. Ternyata di situ cuma dituliskan 1 macam saja.
yaitu obat yang mahal. Ya, dan kami sudah suruh keluar. Kami bacanya baru di luar. Lalu Bu Ratna ini bingung. Wah, gimana ya? Ya, ini kok katanya obatnya 3, kok di sini cuma ditulis 1. Ya, apakah dokternya jangan-jangan lupa? Karena dokternya sudah sangat senior, umurnya sudah lebih dari 70. Ya, jangan-jangan lupa gitu. Tapi mau masuk lagi, itu yang ngantri sudah banyak sekali. Jadi saya bilang, sudahlah, kita berdoa saja. Ya, kita berdoa saja. Sambil pulang, saya setir mobil, saya berdoa, Tuhan, apa artinya ini? Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Itu caranya dokter itu bantu kalian. Ya. Besoknya, begitu sampai di rumah sakit, tunggu administrasi, tunggu kamarnya dipersiapkan, saya dipanggil sama bagian BPJS. Ya. Itu dokter bagian BPJS itu mengatakan, Pak, obat ini seharusnya Herceptin namanya, seharusnya tidak ditanggung. Tetapi karena pertimbangan tertentu, maka obat ini ditanggung sebagian. Ya. Yaitu 22,5 juta itu ditanggung 9 juta. Jadi kami hanya bayar 13,5 juta. Ya. Seperti itu, ya. Jadi waktu itu saya pun sangat bersyukur. Bagaimana Tuhan menolong, yaitu sengaja obatnya 3, yang disodorkan ke BPJS cuma 1. Karena kalau disodorkan 3, maka dengan gampang yang ini oke, ini dicoret. Sekarang kalau cuma disodorin 1, mau apa? Ya, akhirnya dapat 9 juta itu. Ya, Iya, luar biasa betul. kan? Iya. Cara Tuhan ajaib, luar biasa. Ya, Iya. akhirnya hari itu masuk, ya. Terus kemudian ketika pulang saya harus membayar dan sebagainya, ya. Itu berjalan 2 kali, ya. Tapi waktu itu karena kelas 1 itu penuh, maka harus upgrade ke VIP, ya, atau ke kelas utama istilahnya gitu. Nah, ternyata saya harus nombok itu cukup banyak, ya. Itu saya segera masukkan ke asuransi, ya, untuk ditagihkan. Waktu kemo yang kedua sama, kelas 1-nya penuh, jadi hanya upgrade lagi. Dan dari asuransi sudah hampir sebulan, sudah sebulan lebih, itu kok nggak turun-turun. Wah, cash flow-nya jadi masalah. Jadi saya bilang sama istri, sama Ratna, kalau yang ketiga nanti kelas 1-nya nggak ada, gimana kalau downgrade? Ya, puji Tuhan, akhirnya betul tidak ada. Ya, diturunkan. Sesudah diturunkan, ya. Nah, saya bingung karena waktu di kelas utama itu ada sofa. Ya, saya bisa tidur di situ karena itu pasti lewat semalaman begitu. Ya. Iya. Tapi di sini tidak ada, ya. Karena ada 4 tempat tidur, itu kelas 3 itu. 4 tempat tidur. Ya, tapi puji Tuhan ada ibu-ibu juga yang kemo. Saya bilang tenang, ada temennya. Jam 6 sore ibunya selesai kemo, pulang. Saya bingung gimana. Nah, saya bilang sama susternya, suster gimana ini? Istri saya nggak ada yang temenin. Dia bilang, lo kan ada bapak. Lah saya di mana? Dia bilang ada 4 tidur, ini 3 kosong. Mau tidur di mana silakan. Ya, luar biasa. Waktu besoknya pulang, ya, saya sudah siapkan kartu kredit. Ya, Iya. saya kosongin sama sekali supaya tidak terganggu. Waktu saya mau bayar, ditolak. Kenapa? Dia bilang, pokoknya nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Dia bilang, iya, karena syarat pakai kartu kredit adalah pembayaran itu harus di atas 100.000. Loh, nah ini nggak sampai 100.000. Iya, nggak sampai 100.000. Saya bayar cuma 50.000, dikembaliin 4.500. Wow, luar Saya biasa. bingung. Saya bingung kan. Saya bilang sama Ratna, ini ada apa? Gitu kan? Ya. Tapi ya sudah, yang penting pulang dulu. Karena kalau nggak pulang nanti tambah hari lagi, tambah lagi tagihannya kan. Ya sudah, cepat pulang. Tapi di mobil saya nggak damai sejahtera. Iya. Waduh,
Kan mestinya saya minimal itu 13,5. Saya ngitungnya 13,5 ditambah lain-lain. Ya, itu mungkin administrasi bisa jadi 15 juta. Sekarang kok cuma 50.000 aja dikembaliin duitnya. Saya mikir, jangan-jangan ini petugas administrasinya salah. Dan kalau nanti ketahuan, dia harus nanggung, gajinya dia berapa? Besok pagi-pagi, saya cepet-cepet balik lagi ke situ. Saya bilang, bisa nggak saya minta rinciannya? Ya, kalau salah saya mau bayar. Ditolak, dibilang. Untuk kelas 2 dan kelas 3, BPJS tidak ada rincian. Wow. Dari mana itu? Dari Tuhan. Ya. Berikutnya lagi, betul, saya harus bayar 13,5. Ya. Bukan 13,5 juta, tapi 13,5 ribu. Wow. Dari mana? Nggak tahu. Ya. Dan pada waktu di awal, ya di awal itu kan dokternya BPJS bilang bahwa ini ditanggung hanya 4 kali. 4 kali masing-masing 9 juta. Ternyata itu sampai 9 kali. Ya. Sedangkan ini 18 kali. Bagaimana sisanya? Itu ternyata sudah ada asuransi lain yang kemudian bisa cover. Wah, Tuhan itu luar biasa, ya. Luar biasa. Ya. Sampai nggak bisa ngomong kalau sama Tuhan itu, gitu loh. Iya betul. Wow, ternyata itu justru hambatan yang dialami Bapak Ibu itu malah jadi peluang besar bagi Tuhan ya, malahan sekarang kebalik ya, menjadi peluang besar bagi Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya. Dan ternyata Tuhan paling sibuk ya Pak ya, paling sibuk untuk bekerja. Dia tidak pernah diam, dia tidak kasat mata untuk bekerja, tapi yang jelas dia hadir, dia bekerja dalam waktu dan cara Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan buku e-book dari tulisan Bapak dan Ibu, Pak Stef dan Bu Ratna, silahkan ketik e-book di nomor 0813-2906-1827 setelah acara ini. Mungkin untuk beberapa saat belum masuk ya WA-nya, tapi nanti setelah acara ini ditutup, WA Bapak Ibu akan masuk. Kalau Bapak Ibu ingin menonton YouTube-nya, bisa menuliskan Tuhan Tidak Tuli. Kalau ingin mendapatkan bukunya secara literal, dapat dibeli di PT Gloria Grafa Mulia ya. Gloria Usaha Mulia. Gloria Usaha Mulia ya. Itu kalau di Jakarta atau di Jogja itu ada. Tapi kalau Bapak Ibu di kota yang tidak ada, bisa ke Tokopedia. Cari saja, ya. Tuhan Tidak Tuli, berbahagialah karena kanker, itu nanti pasti ketemu di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak mungkin juga ada. Iya, oke, iya. Nah, wah luar biasa. Sekarang Pak Stef dan Bu Ratna, kalau tadi kita melihat sudah dari berbagai macam untuk bisa memahami yang seringkali orang menyalahkan Tuhan ya, sebagai hasil akhir. Saya bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu itu adalah orang-orang sederhana dengan doa-doa yang sederhana sekali ya. Tuhan, gimana saya butuh biaya, Tuhan ini mau operasi atau tidak ya. Sesuatu yang luar biasa. Jadi seperti anak kecil yang ngomong dengan polos kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Jadi tidak ada berbantah dengan Tuhan. Nah, sedangkan banyak orang percaya dengan logika mereka, dengan analisa mereka justru sering melakukan perdebatan dengan Tuhan. Ya. Tidak jarang juga orang percaya itu ketika mengalami keadaan yang logikanya sudah nggak bisa lagi mengatasi, menyerang Tuhan, bahkan memojokkan Tuhan.
Nah, sebenarnya saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu kalau sikap orang-orang percaya itu pada waktu menerima kondisi itu seperti Bapak Ibu mengalami kondisi punya anak tapi tetap tunarungu dan tidak mengalami mujizat, tidak juga bisa mendengar. Ternyata Bu Ratna tetap menjalani operasi. Nah, itu kan tadi Bapak Ibu orang sederhana yang percaya penuh sama Tuhan. Nah, sebenarnya orang kan selalu mengidolakan ada mujizat. Ya Bu Ratna secara ajaib benjolannya hilang gitu ya. Jadi nggak usah susah payah lah operasi sampai kemo, sampai radiasi, sampai bergumul dengan keuangan-keuangan. Ya buat Tuhan simple lah. Buka aja telinganya dan kemudian dia bisa mendengar. Nah, ketika itu tidak terjadi dan Tuhan tetap lakukan itu. Saya ingin Bapak dan Ibu berbagi supaya kalau di antara pemirsa yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang ternyata Tuhan tidak melakukan seperti yang kita inginkan. Bagaimana ini? Silakan mulai dari Pak Astef Ya, dulu. gini Bu, kami Ya. pun dulu juga ngalami yang sama, ya. Oh, ya. Waktu pertama kali sebelum Reda Bongke siapa ya Mah? Itu pendeta siapa yang dari Amerika? Inihin. Benny Hinn. Oh, Pertama ya. kali datang ke Indonesia itu Aha. dulu di Monas, ya. Iya. Pertama kali datang itu di Monas, ya. Aha. Jadi kami pun bawa Yahya, ya. Kami berpikir apakah ini cara Tuhan, gitu ya. Nah, ternyata Tuhan tidak menjawab lewat cara itu, gitu. Aha. Waktu Reinhard Bongke, waktu itu di Senayan, gitu ya. Kami pun juga bawa ke sana, ya. Siapa tahu ini cara Tuhan untuk menyembuhkan, gitu. Tapi ternyata Tuhan juga tidak menggunakan cara itu, ya. Aha. Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa Tuhan itu lebih bijaksana daripada kita, ya. Wow. Terus Iya. terang kita ini serangkan ya, merasa lebih pinter dari Tuhan, tahu cara yang lebih cepat. Tuhan itu lambat, aku cara yang lebih cepat, aku cara sendiri dan sebagainya. Tapi kenyataannya justru kita muter-muter, ya. Oh, iya. Sedangkan Tuhan sudah punya cara yang paling indah yang Tuhan sediakan, ya. Untuk bisa mengikuti pimpinan Tuhan, ya. Ini ada 3 hal penting yang kita harus yakini, ya. Oke. Yang pertama, Tuhan itu maha bijaksana, ya. Artinya apa? Dia tahu semua yang paling baik bagi kita dan bagi kemuliaannya. Dia Amin. tahu itu, ya. Yang kedua, dia tidak hanya maha bijaksana, maha tahu, tetapi dia juga maha kuasa. Dia sanggup, dia mampu, ya, melakukan apa yang baik untuk kita maupun untuk kemuliaannya. Tapi seringkali meskipun kita tahu, kita yakin Tuhan itu maha tahu, maha bijaksana dan maha kuasa, seringkali kita bertanya, apa Tuhan mau kasih enggak? Gitu kan? Ya. Nah, kita berhenti di situ. Sedangkan ada hal yang ketiga, apa? Tuhan itu maha kasih. Dan dia rindu kita anak-anaknya itu mengalami kasihnya yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita betul-betul yakin bahwa Tuhan itu tahu apa yang paling baik buat kita dan dia bisa melakukannya dan dia mau melakukannya, maka tidak ada pilihan lain. Sudah, ikuto aja gitu loh. Pasti beres gitu loh. Problemnya kita itu nggak percaya gitu kan sama kebaikan Tuhan gitu loh. Iya, betul. Sehingga kita cari jalan sendiri, ya. Nah, karena itu jangan putar-putar, ya. Kita harus sadari itu, ya. Seperti kita lihat, Yahya sekarang sudah menikah, ya. Nah, dengan Monica juga tunarungu, ya. Mereka tinggal di Australia, ya.
dan mereka mengalami Tuhan secara luar biasa. Dan sebetulnya masih ada satu pergumulan yang luar biasa yang Monica dan Yahya hadapi. Sesudah 6 tahun, ya, dalam tahun ini, sesudah 7 tahun, dalam masa ini Tuhan memberkati mereka dengan seorang anak. Tetapi anak yang jauh lebih luar biasa daripada Yahya dan Monica, yaitu apa? Dia sejak dalam kandungan sudah diketahui, sudah dideteksi kemungkinan besar Down syndrome. Sehingga ya, apabila kedua orang tua itu memutuskan untuk ya baby ini digugurkan, pemerintah Australia sangat mendukung. Ya. Tetapi di dalam pergumulan itu, di tengah tangisan air mata, ya, Tuhan menuntun Yahya dan Monica, ya, untuk tetap menerima, ya, apapun yang Tuhan mau berikan, ya. Dan itu sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi mungkin lain kali saja, Bu. Ini waktunya sudah terlalu banyak, ya. Ya, wah, ya, senang sekali belajar dari keluarga Bapak dan Ibu, ya. Sebuah keluarga dari ayah, ibu, anak-anak, menantu, semuanya hidup dalam realita iman, dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan imannya itu bukan iman yang muluk-muluk yang harus selalu beroleh mujizat atau obsesif dengan mujizat, juga bukan doa-doa yang memaksa ada perubahan, doa yang memaksa terjadi satu keadaan yang spektakuler, bukan. Tapi saya menggarisbawahi, sudahlah, manuto Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menyelaraskan langkah kita dengan kehendak Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dan saya yakin para pemirsa juga sangat diberkati dengan pengalaman hidup Pak Stef dan Bu Ratna. Nah, sebagai kesimpulan ini ya, Bapak Ibu, adakah sebuah statement yang dapat Bapak Ibu sampaikan kepada seluruh pemirsa pada pagi ini? Mungkin silahkan Bu Ratna lebih dulu ya. Sebetulnya hidup ini adalah sesungguhnya adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Jadi hidup yang kita jalani ini hanya untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah bagi kita. Karena itu jangan takut Bapak Ibu kalau menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Justru melalui itu, baik itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan sebagainya. Justru melalui semua kesulitan-kesulitan itu, itulah kesempatan kita untuk mengalami kebahagiaan yang sejati. Yaitu kebahagiaan sejati itu kalau kita bisa mengalami Tuhan secara real, secara pribadi, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu real, Tuhan itu hadir di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jika kita bertekun, kita setia mengikut Dia, kita akan mengalami kebenaran-kebenaran firman-Nya, bahkan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Wah, amin, amin. Nah, Pak Stef, sebenarnya kalau waktunya cukup, saya tuh masih kepingin menggali tulisan Bapak tentang berbahagiakah kita karena COVID-19 ya. Tapi karena berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan, mungkin saya akan minta statement Bapak untuk pemirsa yang bisa meneguhkan mereka. Silakan Pak Stef. Ya. Jadi melalui semua peristiwa ini ya, di mana Tuhan menuntun kami secara sekeluarga ya. Nah, saya koreksi sebentar Bu. Tadi yang menulis buku tadi ya, mengenai buku Tuhan Tidak Tuli tadi ya, itu sebetulnya bukan saya dan Bu Ratna ya. Tetapi itu terpaksa. Itu buku yang terpaksa ditulis gitu. Ceritanya gini,
waktu eh, teman-teman Yahya datang ke rumah, yaitu dari kelompok Yesis, kemudian syuting dan kemudian ditayangkan, maka banyak sekali teman yang melihat, ya, dan keluarga Iya. yang melihat, ada loh videonya Yahya, saya sendiri nggak tahu gitu ya, baru kemudian tahu belakangan. Dan teman-teman ini kemudian mendorong kami, kok ceritanya kok cuma sepotong, ya, Oh, iya. kenapa nggak ditulis saja itu, Oh, iya. ya. Akhirnya karena kami bukan penulis, ya, Nah, akhirnya kami keroyokan nulisnya, oh, ya. iya. Jadi 6 orang, kalau ditulis itu yang tulis 6 orang. Tapi seorang teman, Pak Andreas Harifa, dia yang Iya, menulis banyak buku, ya, dia bilang, iya. yang nulis bukan 6 kelihatannya 7. Siapa? Yaitu Roh Kudus katanya. Karena Iya. ternyata meskipun dia bilang belum pernah saya lihat ada buku yang ditulis oleh banyak orang dari satu keluarga gitu ya. Biasanya banyak orang itu juga orang yang nggak orang lain-lain, tapi ini satu keluarga, dan ternyata ujungnya itu sama, temanya itu sama gitu ya. Jadi itu Oh, iya. mohon maaf, jadi kami bukan penulis ya, kami dipaksa menulis gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, kembali Iya. mengenai masalah ini ya, sesudah menjalani ini semua, ya, kami melihat Tuhan punya rencana yang terindah untuk hidup kita, ya, termasuk lewat seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan, seperti pandemi COVID, ya. Iya. Jadi kalau kita ini sampai ngalami pandemi COVID itu ada di dalam apa namanya kendali Tuhan gitu ya. Di dalam ada perencanaan Tuhan kita dalam kondisi seperti ini. Apapun juga, masalah keuangan karena COVID, masalah sakit penyakit, sampai ada keluarga yang mungkin dipanggil Tuhan dan sebagainya, itu semua ada di dalam kendali Tuhan, ya. Dan itu adalah yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena itu saran saya, jangan bikin rencana sendiri gitu ya, tapi datang saja kepada Tuhan, ya. Iya. Kalau perlu, istilah saya ini, saya orangnya bla-blaan ya Bu Isyan, Iya. akui segala kebodohan kita selama ini yang Iya. suka puter-puter, ya, dan izinkan dia memimpin kita di depan. Kalau mimpin itu harus di depan, ya. Kita seringkali ngomong bahwa Tuhan pimpin aku, tapi kita suka jerantal maju ke depan gitu loh, ya, pengen rasa aku lebih ngerti jalannya Tuhan, malah keblasuk nanti gitu ya. Biar Tuhan jalan di depan, kita ngikutin terus, tapi Iya. juga jangan berhenti, ya. Iya. Ketika kami mencari dokter, kita dengar, dokter mengarahkan begini, dokter dari yang apa namanya ngoperasi, kami ikutin, tapi kami dengar lagi perlu ke dokter lain, ya, sambil berjalan kami pasang antena, Tuhan tuntun yang mana gitu ya, izinkan dia memimpin di depan, dan sesudah itu mari kita mengalami berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, sehingga Tuhan yang dipermuliakan, ya. Itu Amin, saja. amin, ya. Ya. Wah, terima kasih sekali Pak Stefanus dan Ibu Ratna yang sudah banyak memberkati kami dan banyak pelajaran yang kami terima pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan meringkaskan pembicaraan kita. Ketika Tuhan nampaknya diam. Kalau saya bisa mengutip kata-kata dari Norman Wright bahwa hidup ini terdiri dari serentetan krisis, ya. Hidup kita itu selama kita hidup di dunia tidak mungkin bebas dari yang namanya krisis. Bahkan disebutkan serentetan krisis. Jadi krisis demi krisis akan kita hadapi. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan. Seperti tadi pernyataan Pak Stef, sudah nggak usah muter-muter, nggak usah bertindak bodoh. Jadikan Tuhan itu pemimpin yang ada di depan. Dan ikuti saja langkahnya, selaraskanlah langkah kita dengan Tuhan. Sebab sebenarnya dia hadir dalam setiap momen kehidupan saudara dan dia turun tangan bagi persoalan saudara. Ada maksud-maksud Tuhan yang mungkin kita belum memahaminya.
tapi dengan hati yang terbuka untuk memahami Tuhan, mungkin dia sedang menarik kita melakukan stretching ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan untuk melihat dan mengembangkan potensi kekuatan iman kita, potensi kekuatan Tuhan hati kita. Bukalah hati dan pekalah terhadap setiap sentuhan Tuhan. Sebagai penutupnya, saya kutip kata-kata dari Bu Ratna bahwa hidup ini sesungguhnya adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan, mari kita menjalani hidup ini untuk berbicara mengenai Tuhan. Jadi sebenarnya dia tidak pernah diam, paling sibuk untuk bekerja bagi hidup kita dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun. Dan kalau kita berbicara tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita, maka Tuhan sedang mengatakan bahwa inilah aku melalui dirimu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi seluruh pemirsa yang ada, dan Tuhan berbicara secara khusus melalui pembicaraan kita pagi ini. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Stefanus sebelum saya serahkan kepada moderator.